Selamat siang Bu Neneng. Selamat siang Bu Mira. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baru selesai ngajar di kelas atau ada kegiatan sebelumnya? Iya, tadi barusan ngajar ke kelas, masuk kelas. Jadi saya sedikit mengganggu nih ya untuk waktu istirahatnya ya. Iya. Sebelumnya terima kasih nih Bu Neneng karena sudah berkenan untuk meluangkan waktu ya mau ngobrol. Kita akan belajar bersama insya Allah hari ini. Mungkin seperti yang sudah Bu Neneng ketahui ya, sekarang atau saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 7. Nah, di mana salah satu materinya atau modul itu belajar tentang supervisi akademik, dan CGP atau calon guru penggerak ini diminta untuk praktik tentang supervisi akademik ini kepada rekan sejawat gitu. Jadi mau minta bantuan Bu Neneng nih ya, nanti kita akan belajar bersama. Nah, sebelum saya melakukan observasi atau supervisi di kelas, saya akan ikut di kelas dan mengamati bagaimana proses pembelajaran yang boleh dilakukan. Sebelumnya nih mau ngobrol dulu nih di kegiatan pra observasi. Nanti Bu Neneng akan mengajar di kelas berapa? Di kelas 11 atau kelas 2. Ini kelas 11 ya, untuk jurusan BDP atau pemasaran Bu. Oke, BDP ya atau pemasaran. Mata pelajarannya masih sama ya, untuk matematika ya belum ganti ya. Nah, untuk di kelas 11 nanti 11 BDP ya, materinya tentang apa nih untuk pertemuan kali ini? Ya, pertemuan kali ini kita sudah sampai di materi turunan, lebih tepatnya di turunan fungsi aljabar, karena memang turunan itu sebenarnya banyak Ibu, karena kita di SMK. Jadi untuk turunannya itu sepakat diambil, yaitu turunan fungsi aljabar. Oke, kayaknya saya nanti di kelas juga akan belajar nih, karena saya tipe yang agak gimana gitu ya sama matematika. Agak PR kalau udah hitung-hitungan tuh gimana gitu. Materinya tentang turunan fungsi aljabar. Nah, oke, dari materi itu atau kegiatan apa di kelas nanti, mungkin untuk RPP-nya atau segala macam sudah disiapkan? Boleh saya lihat ya. Oke, baik. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa ini Bu untuk materi yang ini? Ya, materi turunan fungsi aljabar ini tujuan pembelajarannya adalah menentukan turunan fungsi itu sendiri dari sifat-sifat yang mereka ketahui gitu. Jadi untuk materi ini nanti mereka mengetahui turunan fungsinya dari sifat-sifat yang sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu. Oke, jadi tujuan pembelajarannya siswa mampu mengetahui ya sifat-sifat dari dan menyelesaikan turunan fungsi dan menyelesaikan soal. Iya. Oke, baik. Nah, untuk materi di turunan fungsi aljabar ini, di proses pembelajaran nanti kira-kira area pengembangan seperti apa yang ingin Bu Neneng capai? Mungkin lebih ke apa ya? Karena nanti saya akan buat kelompok di kelas itu. Sebetulnya kelompoknya sih sudah dibuat di minggu lalu pertemuan, karena akan digunakan atau proses pembelajaran diskusi ini di minggu yang akan datang gitu. Jadi mungkin lebih ke sudah buat kelompok yang akan nanti mereka lebih aktif lagi, karena kalau kelompok kan diskusi ya gitu. Jadi kita bisa tahu mana nih anak-anak yang memang pengetahuannya sudah tinggi atau yang masih sedang, seperti itu. Keaktifan, terus pengetahuan juga, sama apa relasi mungkin ya terhadap teman sejawatnya gitu. Oke, jadi area pengembangannya ada keaktifan siswanya ya, di kelas maupun di kelompok. Kemudian pengembangan pemahaman secara kognitif gitu ya terhadap materi itu sendiri, dan kemampuan berelasi karena dibagi di dalam kelompok dan juga di kelas itu sendiri. Kemudian mungkin untuk mencapai area pengembangan yang sudah Bu Neneng sebutkan tadi, ada 3 strateginya apa nih yang sudah disiapkan? Sebenarnya nanti untuk penugasannya itu lebih ke diskusi ya, diskusi dan penugasan. Dimana nanti diskusi ini
apa namanya, mereka lebih pembelajaran sesama teman gitu. Ya nanti kan saya mau juga apa namanya, learning together. Jadi mereka dimana dikasih suatu permasalahan dan mereka akan menyelesaikan dengan kelompoknya masing-masing gitu. Karena memang kelompok ini juga saya bentuk dari tingkat pengetahuan siswanya. Jadi misal yang tinggi, yang sedang, yang rendah itu kita gabung supaya apa ya? Ya mungkin tadi lebih ke interaksinya tadi gitu antar teman. Oke, sungguh luar biasa ya. Masya Allah, strateginya nih secara berkelompok, kelompok itu sendiri dibentuk berdasarkan bagaimana kemampuan dari pemahaman siswa itu sendiri ya. Ada yang memang mampu, sedang dan kurang gitu. Kemudian bentuknya nanti ada diskusi di kelompok, ada penugasan, kemudian secara kelas juga ya pembahasannya gitu. Ya, sangat luar biasa itu apa yang sudah disiapkan ya sama Bu Neneng. Mungkin nanti tinggal kita kita lihat ya, atau kita ikuti bagaimana nanti proses penerapannya di kelas. Nah nanti mudah-mudahan semua sesuai dengan rencana gitu, berjalan lancar gitu ya Bu Neneng. Nanti mungkin saya di kelas juga observasi atau pengamatannya terkait dengan area pengembangan, kemudian strateginya, tujuannya, apakah yang pembelajaran yang Bu Neneng terapkan, Bu Neneng lakukan ini sudah muncul atau belum gitu ya. Nah setelah pra-observasi ini nanti ada kegiatan observasi di kelas. Setelah itu nanti kita akan ketemu lagi, kita akan ngobrol lagi, yaitu untuk mereview, melihat kembali apakah mana yang sudah baik, mana yang belum, mana yang sudah muncul, mana yang belum gitu. Tujuannya bukan untuk untuk menilai sih, bukan, tapi untuk sama-sama belajar gitu ya Bu Neneng ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih Bu Neneng. Sampai ketemu di kelas gitu ya, dan Bu Neneng bisa melanjutkan aktivitas untuk hari ini. Terima kasih Bu Neneng. Sama-sama Bu Mira. Sebelum belajar, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh silakan Cahya dipimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk, Mak? Ada. Oke, ini karena ada pergantian itu ya. Oke, jadi kita mulai belajar. Pada hari ini Bu Neneng mau membahas sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu limit apa turunan? Turunan. Siapa yang ingat rumusan umumnya? Fx sama dengan min 1. Ini rumusan awal. Kalau bentuk fungsinya adalah f, maka turunannya menjadi f aksen x. Gimana rumusannya?
Coba. Jika ada fx x pangkat 3, maka sebelum kita masuk turunannya, coba A-nya adalah 1, N-nya adalah 3. Berarti turunannya fungsi rumus awalnya itu adalah N dikali A. Berarti N-nya mana? 3 kali 1. 3 kali 1 berapa, Nak? 3. Rumusannya pakai variabel X. Pangkatnya adalah N dikurang 1. N-nya tadi kita punya berapa? 3. Berarti 3 dikurang 1. Berarti jawabannya F aksen X sama dengan 3 X pangkat 2. Oke, ini adalah turunannya, ya kan? Nah, selanjutnya berhubung minggu lalu Bu Neneng sudah kasih tugas yang akan dikerjakan oleh kelompok masing-masing, nanti ada sesi diskusi ya untuk membahas soal itu. Jadi ada soal yang bentuknya itu 2 suku. Contoh, misal fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x. Nah ini kan bentuknya 2 suku, iya nggak? Iya. Suku pertama 2x pangkat 4 dan ditambah 3x. 3x itu adalah suku kedua. Oke, coba kita turunin dulu. Setelah ini baru kalian menyelesaikan tugas kelompoknya. F aksen x-nya. Silahkan siapa yang bisa menurunkan 2x pangkat 4. 2x pangkat 4 diturunkan menjadi 4 dikali 2 x 4 kurang 1 apa pangkat 4 kurang 1? Gini. Oke, ini suku pertama. Sekarang ada suku kedua yaitu 3x. Silakan diturunkan menjadi 3x pangkat 1 diturunkan 1. Gitu? Ya. Oke. Hasilnya 8x sama pangkat 3. Kalau x pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Berarti hasil dari turunannya adalah f aksen x sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 3. Oke, sampai sini ini untuk penghantar kalian mengerjakan soal yang kemarin ya. Oke, sampai sini sudah paham? Sekarang kita lanjut. Kelompok 1 mana? Sudah buat soal? Boleh kasih Bu Neneng? Kelompok 2 sudah buat? Sudah. Kelompok 3 mana? Kelompok 4? Kelompok 5? Selanjutnya? Nah, perhatikan ya. Di sini masing-masing kelompok sudah membuat soal yang sesuai dengan sudah Bu Neneng arahkan, yaitu soal yang bentuknya 2 suku. Nah, ini nanti kalian mengerjakan soal yang sudah dibuat oleh kelompok masing-masing teman-temannya. Jadi tidak mungkin kelompok Sophie mengerjakan punya Sophie lagi. Nanti di silang-silang. Oke, coba ini punya dirimu. Oke, silahkan dikerjakan ya. Diskusi dari teman-temannya satu kelompok atau kalian juga boleh lihat contoh yang sudah diberikan. Dipahami supaya semua teman-temannya paham. Boleh dengar Bu Neneng sebentar?
kalian harus menjelaskan dari awal. Misal ini kan rumusan awalnya ya. Nanti kalian jelaskan lagi mana itu A-nya, mana itu M-nya, terus perkaliannya seperti apa sehingga dia menjadi hasil dari turunannya. Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Sifat-sifat yang keberapa? Arti nomor satu. Kalau satu berarti turunannya adalah paham? Paham? Gimana Sofi? Tiga.
nih? Tapi yang udah tunjuk kelompoknya silakan maju ke depan untuk menjelaskan ya. Ya, boleh. Sudah paham, Nak? Paham. Silakan siapa yang mau menjelaskan hasil dari diskusi pengerjaan soal turunan fungsi aljabar 2 suku. Kelompok siapa? Selain yang berani? Bebas aja. Nanti dijelaskan. Itu kan ada 2 suku, iya enggak? Iya. Suku yang pertama harus diturunkan terlebih dahulu, setelah itu suku kedua juga diturunkan, iya kan? Iya. Nah, suku yang pertama, silahkan kalian itu menggunakan sifat yang keberapa. Dari setiap suku yang kalian kerjakan, pasti berpacu pada keempat sifat-sifat yang sudah kita ketahui di pelajaran sebelumnya. Jadi nanti ini suku pertama, turunannya seperti ini. Dia masuk ke sifat yang pertama, misalnya. Nah, suku yang kedua, turunannya seperti ini. Dia masuk pada sifat yang kedua, misalnya gitu. Paham? Siapa yang mau terlebih dahulu? Ayo kelompok sebut boleh? Silakan. Siapa yang maju? Zoya. Mas Zoya. Nah ini soal yang kelompok kami dapat. Jadi diturunin langsung ya, soalnya udah jadi bukan kayak gitu. Kalau turunan dari fx menjadi Kan di sini udah ada rumusannya, jadi tinggal diturunin aja. Di sini A-nya itu A-nya berapa? A-nya 4. N-nya 8. Langsung diturunin aja, jadi 8 dikali 4 Gimana? Betul? Betul? Oke, sekarang dijelaskan suku pertama menggunakan sifat yang keberapa? Yang ini Bu. Ya. Ini yang keempat. Yang keempat mana tuh? Yang ini. Ya, A-nya? A-nya berapa? A-nya 4. A-nya 4, N-nya 8. 8. Sekarang suku yang kedua. Berapa suku yang kedua? 6 X.
Yang kedua. Siapa A-nya? 6. Siapa N-nya? 1. Kenapa 1? Karena tidak ditulis. Oke, ini untuk kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Betul ya? Betul. Oke, coba satu lagi, siapa yang berani? Ya, digaris dulu boleh? Langsung kita turunin langsung ke teks. Ini N-nya 3, A-nya 4. Sudah hitung aja 3 kali 4 X. Karena N-nya 3 angka 3 dikurang 1 tambah 8. Ini langsung ditulis 8 aja karena X ini 1 pangkat 1 dikurang 1 kan sama aja kayak 1 kan, jadi langsung tulis 8 aja. Nah, hasilnya 3 kali 4 12 X 3 kurang 1 2 pangkat 2 tambah 8. Oke. Sekarang dikasih tahu sifat yang dipakai pada soal yang kamu kerjakan itu sifat berapa aja? Untuk yang suku pertama ini sifat yang keempat. Untuk suku yang kedua ini pakai sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Betul? Oke. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, nanti kelompok yang lain menyusul ya. Di sini Bu Nani mau kasih kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, yang kita jadikan pemahaman itu yang pertama adalah rumusan awalnya. Jadi kalau rumusan awalnya sudah paham mana posisi A dan mana posisi M, pasti kalian bisa mengerjakan soal turunan. Di sini juga Bu Neni sudah jabarkan sedikit dari sifat-sifatnya, berikut contohnya. Coba tadi untuk yang Zoya kerjakan di sini kan ada 4x pangkat 8, iya enggak? Ya. 4 X pangkat 8 itu sudah sangat jelas dia masuk pada sifat yang keempat. Ada A-nya, siapa A-nya? 4. Ada M-nya, siapa M-nya? 8. Nah, itu pasti pengerjaannya menggunakan rumus N dikali A X pangkat N kurang 1. Iya enggak? Setelah itu bergeser ke suku yang kedua, yaitu 6x. Nah, 6x ini kalau kita punya konsep A x pangkat n, kira-kira yang enggak ada di 6x itu yang mana? A-nya ada enggak? Ada. X-nya ada enggak? Ada. M-nya ada enggak? Enggak ada. Sebenarnya ada, tapi memang tidak ditulis. Maka kita masukkan dia pada sifat yang kedua, yaitu AX. Kalau sudah paham sifatnya, sebenarnya tidak usah ditulis lagi. Langsung aja kalau ketemu, oh berarti kalau ketemu fungsi yang harus diturunkan dan fungsi itu adalah sebuah angka beserta variabel, maka langsung turunannya adalah angka itu sendiri. Misal di sini 6x, berarti turunannya langsung menjadi 6. Misal lagi fungsinya itu adalah 3x, maka turunannya menjadi 3. Sampai sini paham ya? Paham. Oke. Begitupun untuk soal yang
sifat yang kedua. Sama berarti ya. Gitu. Jadi di sini kesimpulan yang pertama adalah kita harus memahami betul konsep atau rumusan awal pada turunan. Apa tuh? Coba Bunda Neng mau tahu. Apa rumusan awalnya tadi? A X pangkat N menjadi N kali A X pangkat N kurang 1. Gitu ya. Oke, setelah itu kita juga harus tahu sifat-sifatnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham. Oke, mungkin pembelajaran pada hari ini cukup sampai di situ. Sebelum Bunda Neng tutup, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian mengetahui atau kalian bisa menyelesaikan soal pada turunan berikut dengan sifat-sifatnya kayak tadi. Bisa nih ngerjain, tapi kalau kasih tahu sifatnya juga masih belum paham, berarti masih bingung. Tapi kalau tadi udah ada perwakilan dari temannya 2 orang, mereka maju, mereka bisa menyelesaikan dan mereka juga mengetahui sifat-sifat. Berarti insya Allah pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan baik ya nak ya? Ya. Oke, sebelum Bunda Neng tutup, mungkin dirapikan dulu bukunya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, semua sudah paham, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di minggu depan. Sudah. Selamat pagi Bu Neneng. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, seperti pertemuan kemarin ya, masih kita sudah ngobrol yang sebelumnya, masih di rangkaian supervisi akademik. Jadi kita sudah melewati tahap observasi sebelum Neneng belajar melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian kita juga sudah observasi ya. Saya sudah mengikuti bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bu Neneng lakukan di kelas. Dan hari ini kita akan ngobrol lagi nih Bu Neneng terkait dengan bagaimana akan kita lakukan atau kita akan ngobrol tentang kemarin ya, kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Neneng lakukan. Nah, meskipun ini waktunya nggak terlalu lama ya, mudah-mudahan ya, mengingat jadwal Bu Neneng yang juga cukup padat. Kalau menurut Bu Neneng ini dari waktu kita yang singkat ini, tujuan apa yang Bu Neneng harapkan dari obrolan kita? Mungkin dari pertemuan hari ini atau obrolan kita hari ini, saya ingin lebih sharing aja sih, sama pengen tahu evaluasi apa yang sudah mungkin Bu Mira amati selama kita di kelas. Oke, jadi tujuannya ingin tahu ya bagaimana hasil evaluasi dari proses pembelajaran ini. Nah, kalau menurut Bu Neneng dari kemarin yang sudah Bu Neneng lakukan di kelas nih untuk pembelajaran untuk pelajaran matematika dengan tema turunan fungsi ya, menurut Bu Neneng gimana proses pembelajaran yang sudah Bu Neneng lakukan? Menurut saya karena kemarin kita juga menggunakan metode di kelompok, lalu anaknya pun menerima materi dari teman-temannya gitu ya. Jadi dibuat kelompok dengan dia sharing, dan setelah itu mereka menjelaskan apa yang sudah mereka kerjakan. Kalau menurut saya cukup bagus metode yang saya ambil itu, karena memang dikembalikannya ke mereka lagi. Oke, nah kalau menurut Bu Neneng nih dari strateginya gitu, kemudian apakah sudah sesuai dengan kondisi anak-anak atau seperti apa? Kalau untuk 100% mungkin tidak, karena masing-masing anak itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda gitu. Tapi strategi kali ini memang saya buat supaya
mereka bisa lebih memahami bukan hanya dari guru saja, tapi dia bisa mencari materi itu atau pemahaman itu dari media ataupun dari teman-temannya. Oke, baik. Kalau untuk selanjutnya nih, kira-kira dari proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan dengan teknik berkelompok gitu ya, kemudian berkelompok ada, kalau saya tidak salah mengingat ada penugasan juga, terus berdiskusi, mereka juga mengerjakan di kelas di depan kelas ya, di papan gitu, soal yang mereka buat itu. Rencana yang akan Bu Neneng lakukan untuk kelas itu sendiri seperti apa untuk di pembelajaran berikutnya? Mungkin akan tetap seperti itu, tapi nanti makanya ini ada evaluasi dari Bu Mira, mungkin nanti yang menurut penglihatan Bu Mira mungkin ada diperbaiki, mungkin nanti akan saya coba ke depannya. Oke, jadi rencananya akan ini ya, mencoba untuk dari hasil evaluasi nanti ya, kira-kira apa yang bisa diterapkan untuk di kelas tersebut. Ada lagi nggak Bu Neneng kira-kira apa gitu kalau menurut Bu Neneng gitu? Dari yang evaluasi sudah Bu Neneng lakukan sendiri untuk kelas itu, apa strateginya berubahkah atau seperti apa? Iya, mungkin nanti akan dilihat ke depannya. Tapi kalau menurut saya strategi ini cukup bagus karena memang kita kan ambilnya satu kelompok itu ada dari berbagai macam pengetahuan anak-anak ya, ada yang pengetahuannya tinggi, rendah, dan kurang misalnya seperti itu. Nah, nanti yang kurang ini akan bertanya dengan temannya. Makanya kemarin mungkin Bu Mira juga menyaksikan di depan ada beberapa anak yang maju untuk mempresentasikan. Nah, itu kebanyakan anak-anak yang biasanya kurang pede Bu Mira. Jadi kemarin itu saya lihat sedikit banyaknya ada peningkatan dari kelas tersebut gitu. Yang biasanya mungkin kan kita tahu ya kalau maju kelasnya ini lagi gitu. Tapi alhamdulillah kemarin dari menyampaikan materinya, terus sifat-sifatnya dan cara menjelaskan, itu ada beberapa anak yang sudah mulai terlihat keaktifannya seperti itu. Oke, baik. Nah, ya mudah-mudahan ini ya Bu Neneng nanti bisa jauh lebih baik lagi ya. Pasti ya. Terima kasih sudah menyampaikan Bu Neneng. Kalau menurut saya untuk hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Neneng ini secara keseluruhan sebenarnya sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus gitu, karena seperti yang kita ketahui mungkin kalau kita bicara matematika agak gimana gitu ya jadi agak tiba-tiba mendadak pusing gitu mungkin ya, kecuali mungkin yang memang sudah suka dengan angka gitu. Jadi kalau menurut saya dari awal proses pembelajaran yang benar lakukan sudah baik gitu, tapi untuk Bu Neneng sudah menyapa anak-anak, sudah membuka dengan cukup baik, diawali dengan berdoa, kemudian menanyakan kabar gitu ya. Tapi mungkin kalau menurut saya bisa ditambahin nanti, karena kan biasanya di pelajaran matematika ini kan agak panjang nih waktunya gitu, mungkin ada jeda dulu atau seperti apa gitu, atau jangan langsung mulai dengan jangan langsung mulai dengan materi gitu, mungkin dengan percakapan-percakapan yang sederhana gitu, jadi lebih membangun hubungan dulu dengan anak-anak. Kemudian untuk strategi pembelajarannya, untuk di kelas kemarin kelas 11 BDP 3 memang ini ya, kalau menurut saya juga sudah cukup baik apa yang dilakukan Bu Neneng, artinya sudah pas gitu, mengelompokkan anak-anaknya juga sudah berimbang ya, antara dalam satu kelompok itu ada yang memang pengetahuannya baik atau memang paham betul dengan matematika, kemudian ada yang sedang dan ada yang kurang gitu ya. Jadi saling berimbang gitu dan melengkapi. Jadinya semacam tutorial sebaya juga gitu ya. Kemudian untuk pemberian umpan balik, misalnya ada siswa yang di kelas merasa tidak paham atau merasa kesulitan, Bu Neneng juga selama pembelajaran saya lihat
berkunjung ke kelompok. Jadi bisa kalau anak ada yang tidak paham mungkin mereka akan lebih leluasa untuk bertanya dengan Bu Neneng tanpa harus teman-teman lain tahu. Biasanya kan kalau ini malu gitu ya anak-anak ya gitu. Nah, itu sudah bagi saya juga sudah cukup bagus. Proses pembelajaran secara keseluruhan juga sudah baik. Untuk lingkungan pembelajarannya sendiri di kelas juga sudah cukup cukup baiklah menurut saya gitu. Mungkin karena anak-anak sudah berkelompok duduk dengan temannya sesuai kelompoknya, tapi mungkin bisa dikondisikan lagi untuk posisi tempat duduknya gitu biar lebih nyaman. Kalau tadi kan berkelompok tapi nggak disesuaikan gitu, apa kelasnya akan dibentuk posisi duduknya lingkaran gitu, Layout-nya lah ya. layout, iya benar layout gitu. Kemudian anak juga diberi kesempatan untuk bertanya gitu ya, artinya tidak selalu Bu Neneng yang menyampaikan gitu. Kemudian proses pembelajarannya tidak satu arah juga, kalau saya lihat sih sudah dua arah gitu. Tapi mungkin ya atau mungkin karena itu tadi kita harus kalau menurut saya terkadang harus bisa melihat situasi kapan nih kita harus materi, kapan kita harus santai gitu. Jadi harus ada jedanya sih, kurang lebih sih seperti itu ya. Terus penerapan disiplinnya untuk Bu Neneng juga sudah cukup baik, artinya tidak ketika anak salah juga tidak langsung dihukum atau tidak disalahkan gitu ya, tapi dibimbing gitu untuk biar lebih paham. Kemudian mungkin kalau dari saya itu Bu Neneng, ada yang ingin Bu Neneng sampaikan lagi? Baik, untuk rencana selanjutnya. Mungkin nanti dari beberapa yang Bu Neneng sampaikan itu sudah mungkin saya ingat-ingat ya, poin-poin yang memang berarti bentuknya kan masukan atau saran gitu. Nah mungkin nanti akan saya terapkan gitu. Karena tapi lihat kondisinya juga, kalau memang sudah membaik dan bisa digunakan nanti akan. Jadi untuk rencana tindak lanjut tetap melihat bagaimana kondisi asli ya. Itu kira-kira kalau misalnya